Gue mau nanya dulu, service excellent itu yang seperti apa sih? Ya. Yang seperti apa sih versi pramugari? Sebenarnya sih kayak misalnya kita ya harusnya sesuai SOP pastinya ya. Tapi ada aja nih customer ataupun kita harus nyiapin penerbangan yang kondisinya tuh ya ternyata harus masuk ke ranah pribadi. Gitu sih. Kayak aku juga selalu mikir kayak oh ya udah oke lah, kita kan senyum, sapa, salam gitu kan. Ya udah kita 3S ya. Iya. Senyum, sapa, salam. Yes, kita tuh harus kayak pertahanin itu mau sebagaimanapun penumpang kita gitu. Tapi coba kayak, dong lu tes gue penumpang nih, gimana lu nyapa gue gimana? iya, pasti kan kayak kita sambut, pasti kan ada gestur yang harus enak. Oh, jadi kayak gini gitu. Iya, selamat datang Ibu di penerbangan ini gitu. Terus udah selesai kita harus arahkan, nanti kita harus pastikan dulu semua baggage-nya udah masuk. Terus juga belum lagi kita harus bantu angkat ataupun misalnya kadang-kadang kita memastikan kalau yang tugasnya masing-masing pasti udah dibagi kan. Dan menghitung gitu ya jumlah penumpang. Yes, itu ada tugasnya masing-masing sih. Cuma pengalaman aku tuh yang perdana akhirnya aku nggak tahu kalau si penumpang ini ternyata ada affair gitu akhirnya. Penumpang ekonomi, bisnis? Bisnis. Okay. Karena kebetulan kan memang tidak semua bisa bertugas di bisnis. Iya, penerbangan yang sama. Terus juga apalagi waktu itu mas saya cukup lumayan ya aku berproses kan. Cuma memang ya akhirnya kenakalannya harus berdampak ke karir aku sih sebetulnya. Karena memang akhirnya ketahuan gitu dan aku harus terobos norma yang harusnya nggak boleh gitu. Ya akhirnya bikin penasaran tuh saya. Apa tuh? Ya akhirnya kayak aku jadi ya udah ya akhirnya dibilang pemecatan tidak terhormat juga bukan ya, karena kayak ya akhirnya aku milih untuk resign ya atau mengundurkan atau ya prosedur lah ya. Karena akhirnya jadi berdampak kurang bagus gitu, tapi hubungan kita berjalan baik sih. Jadi kayak aku mikir ya sekarang aku malah jadi PA-nya sih, lebih ke personal assistant-nya penumpang. Yang sekarang malah ada affair gitu sama aku. Oke. Jadi awal mula dia waktu itu penerbangan mana dia waktu pertama first time ketemu? Sebenarnya masih di domestik. Cuma memang mungkin sosoknya pengusaha sukses lah ya. Kalau untuk dari looks-nya ya oke lah gitu, emang yang benar-benar rapi gitu ya, terus juga wangi gitu ya. Terus aku kan memang suka banget sama cowok-cowok yang pintar, terus badannya bagus gitu kan. Terus kayak ya awalnya cuma flirting aja, lihat-lihat lucu-lucu gitu, kayak oh ini ada yang gemes nih gitu ya. Terus ya udah aku pikir kayak nggak akan berlanjut gitu. Terus pas kita udah mau penerbangan sampai terakhir, kita mau siapin servis buat dia, kita tawarin, dan akhirnya dia malah nanya kayak, di sini tuh boleh nggak sih ke ranah pribadi yang kayak minta nomor handphone? Kata dia? Iya, atau kayak mungkin obrolannya apakah kita bisa ketemu di belakang? Oh, dia langsung nanya begitu? Iya, karena kita cukup intens gitu untuk bolak-balik lihat gesturnya itu kayak nggak yang tidak yang hanya sampai di skala kepentingan aja gitu, kayak butuh ini panggil itu enggak. Jadi dia tatapannya pun juga aku tuh apa tatapannya? Aku kan suka yang lucu-lucu gitu ya. Jadi kayak yang kayak baby face gitu. Jadi bayangin udah mature, tapi mukanya lucu gitu, terus kayak badannya juga bagus banget. Jadi kayak aku rasa dia salah satu kayak kalau dibilang tipe aku tuh kayak, dan agak miris itu adalah sebenarnya aku udah punya pasangan saat itu. Aku udah punya pasangan, terus aku mikir kayak ya udahlah cuma sekedar say hi aja, karena mungkin bisa jadi teman gitu kan. Ternyata hubungan kita berlanjut setelah dari yang satu penerbangan itu. Oke. Jadi dia minta nomor handphonenya itu kapan? Awalnya sosial media. Kan di pesawat nih. Di pesawat dia maksudnya minta sosial medianya, minta nomor handphone itu pas lagi ngapain? Karena jadi, kan dia duduk terus dong di kursi dong. Iya, kan aku pasti akan servis untuk nyamperin, mungkin dia pengen wine atau mungkin ada minuman tambahan. Setelah itu sih awalnya mungkin gerakan tangannya tuh mulai lebih ke tangan aku sih awalnya. Jadi kayak sentuh. Jadi kayak misalnya aku mulai ngelihat dari gerakan fisiknya yang mulai kayak menggoda. Oh, tapi lo menolak atau gimana? Iya, karena awalnya kita lihatnya lucu kan, aku juga kayak
ya udahlah gitu. Maksudnya karena aku mikir kayak nggak ada yang salah gitu, karena kan hubungan kita nggak akan berlanjut setelah ini gitu loh. Jadi aku pikir kayak udah itu tipe aku, terus lucu, terus aku pikir kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kayak lama-lama kok gesturnya jadi makin kayaknya oke deh kalau ini bisa lanjut gitu. Awalnya sih aku mikir kayak ya pasti mikirnya gitu dong, ya. Karena kan bisnis naiknya. Terus gimana dia mendapatkan sosmednya Jolie, apa nomor telepon? Gimana cara dia approach gitu? Yes. Ya itu biasanya dia lebih kayak kira-kira ada kesempatan nggak ya untuk kayak pas flightnya selesai, let's say kasih gue waktu 3-2 menit hanya untuk tulis di tisu gitu. Oh gitu. Karena kan aku nggak mungkin, aku kan akunya senior juga. Pasti gerak-gerikku, ya. Yes, pasti gerak-gerikku. Akhirnya aku tulis pas aku lagi di belakang selesai. Terus dia kamar mandi mungkin ada momen kita kayak berapa detik bisa salam gitu. Terus aku kayak kasih lewat tisu gitu. Jadi kayak aku mikir kayak, nah di situ tuh pas mau kasih pun kayak gerakan tangan dia tuh untuk kayak, aduh lucu banget lagi gitu. Kayak aku mikirnya kayak pikiran-pikiran nakal yang tiba-tiba datang, tapi kayak ayo kerja yuk, profesional yuk gitu. Dan aku nggak nyangka itu ternyata bisa terjadi di kapan aja gitu. Iya, itu physically-nya gimana? Penampilannya dia dari ujung rambut sampai ujung kaki biar gua ada gambaran gitu. Yes. Dia Kan, orang terkenal atau bukan? Nah. Kalau aku lihat sih kayak dia bukan public figure ya. Tapi yang jelas karena aku tinggiku hampir 175 itu, terus aku pasti ngincernya yang tinggi juga. Udah pasti tinggi gitu ya. Terus looks-nya tuh lebih kayak ke cowok looks Timur Tengah, tapi mukanya agak baby face gitu. Jadi nggak sawo mateng. Timur Tengah tapi baby face, biasanya kan Timur Tengah boros ya, atau kayak yang lebih tajam gitu ya wajahnya. Tapi ini nggak, dia tuh lucu gitu. Karena emang kayak, jadi bayangin muka tegas, terus kulit sawo mateng yang seksi gitu. Padahal dia lokal ya, nggak ada keturunan. Dia ada Blaster. Ada keturunan kalau nggak Brunei atau Dubai gitu. Oh, pantes Iya, dong. yes. Tapi emang lucu banget. Terus kayak hidungnya juga kayak gitu ya, jadi kita kayak pengen, aduh gemes banget gitu, pengen ngegigit. Umur gitu. berapa umur? Kayak 43. Masih Tapi awet muda banget. Tapi muda, karena dia buat kayak cowok gym. 43 muda tau. Yes. Kayak aku langsung gemes aja sih. Terus kayak aku mikir kayak enggak deh, ini enggak akan berlanjut deh kayaknya. Karena ya aku punya pasangan kan. Tapi kan nomornya udah di save sama dia. Iya. Berlanjut dong saya, kecuali lo nggak kasih nomor. Itu kayak langsung pikiran ya oke lah gitu. Oke. After itu apa namanya? Landing. Nah, berpisah dong ya kan? Ya landing gitu. Itu 2 minggu dia nggak ada kabar. 2 minggu terus aku kayak mikir ya udah aku sibuk, mungkin aku nggak terpikir lagi. Sampai akhirnya ada satu direct message gitu masuk, terus kayak akun yang nggak pernah aku follow, kita nggak pernah saling follow gitu, terus kayak hai apa kabar gitu, kira-kira masih inget nggak gitu. Terus aku kayak aduh gitu, pas aku lihat profilnya terus aku langsung keinget dia, hitungan detik tuh kayak langsung klik gitu loh. Kayak ternyata selama ini tuh aku menunggu-nunggu gitu loh. Iya, kayak mengharap-harap cemas. Tahu kan yang kita kayak pura-pura nggak mau, tapi kita sebenarnya mau. Ngarep. Aduh hubungin gue dong, mana sih yang kemarin gitu. Iya, Gregetnya karena dia yang bisa ngehubungin lo, sedangkan lo gak tau nomor dia kan? Iya, dan dia penumpang saat itu salah satu yang jadi prioritas juga kan. Kita kan nggak mungkin menjual diri gitu kasarnya kan, kayak langsung. Terus aku kan kayak jiwa genitku nggak mungkin aku keluarkan di situ kan. Jaim dulu lah, berkelas dulu lah ya. Iya, pasti kita ada sisi, apalagi di situ ranahnya aku sedang di ranah profesional. Kerja. Ya. Tapi gue mau nanya, sepanjang lo menjadi flight attendants ya namanya, bahasa kerennya pramugari, kenapa baru dia doang? Apa sebelumnya emang lo juga udah sering ketemu dengan yang cakep-cakep terus lo menjalani hubungan? Atau baru dia doang atau seperti apa? Kan pasti banyak ketemu sama orang baru setiap hari aja, berapa penerbangan. Yes. Dan yang duduk di bisnis bukan cuma dia doang dari awal lo menjadi pramugari. Sorry sih, kayak kalau harus lihat fisik kayak maaf ya, yang kayak om-om gembul-gembul gitu tuh banyak banget sebenarnya. Yang mau sama lo? Maksudnya kayak ya mungkin dari lirikan mata, tangan gitu, tapi ya itu tadi ya tipe. Nggak nafsu ya? Terus kayak kita nih kan perempuan ternyata kayak punya selera yang bikin pengen ngegigit gitu loh. Terus aku tuh kalau udah gemes sama orang tuh pengennya aku aja yang ngegigit gitu loh. Oh gitu. Jadi jangan sampai kayak, malah jangan cowoknya gitu. Jadi kalau bisa kayak gak aja. Kalau aku udah agresif, aku ya langsung semangat gitu. Nah yang lain-lain tuh kayak
bisa ini nggak, nomor handphone apa gitu kayak. Kalau kayak gitu lo nggak kasih? Yang Enggak, tipikal, enggak. walaupun dia banyak duit? Nggak Mau ya? Nggak. Nggak suka sama yang looks kayak gitulah. Badannya nggak oke tuh kayak nggak kayak. Karena nggak bohong nggak sih? Kayak dapat enak gitu langsung. Maksudnya kayak body oke juga. Kayak itu nambah gairah lagi nggak sih? Oke, terus? Terus akhirnya kita komunikasi intens, terus dia mulai nanya kabar segala macem, terus kira-kira bisa dinner di mana gitu ya. Terus akhirnya aku kayak mikir ternyata ini mau dilanjutin atau enggak nih. Jadi aku kayak oke, ya udah kita ambil keputusan buat jalan. Terus sampailah kita bisa ketemu di satu hari ini gitu, dan aku nggak nyangka ternyata si momen satu hari ini tuh bener-bener bisa jadi malam yang panjang banget buat kita sih. Ketemunya di mana? Aku dijemput kebetulan kita kan ada apa namanya mesnya atau kayak tempat aku biasa yang nggak jauh dari tempat kerja. Jadi ketemunya di resto atau di Dia jemput ke tempat. Kebetulan aku lagi di daerah Jawa Tengah atau mana gitu. Terus dia lagi ada bisnis. Terus akhirnya kita ketemu di kan. Awalnya aku bilang kayak nggak apa-apa banget kalau misalnya ternyata kita sama-sama lagi di Jakarta terus kita mau ketemu gitu. Ternyata malah ketemunya lagi di daerah. Iya. Terus ya kamu tahu kan kalau kita lagi daerah tuh udah selesai kerja kita pasti penat, pengen have fun, pengen punya temen main gitu kan. Terus aku nggak terpikir, ya udah akhirnya ajakan dia aku langsung iyain. Terus kita bener-bener jalan. Terus bahkan kita tuh karena dia punya looks yang ke Timur Tengah, jadi kita emang cari yang kayak Arabian club gitu sih. Nasi kebuli. Nasi kebuli. Itu mah Nggak ke sana. Kayaknya langsung kambing nggak sih? Itu ya sisa-sisa itu yes. Sisa-sisa. Kalau kambing juga kayak langsung kambing. Tensinya biar langsung semangat nggak sih? Terus kayak pacar kamu nggak tahu? Kebetulan memang pas lagi itu juga kita kan LDR ya. Jadi kayak aku mikir kayak kalau untuk yang pergi-pergi kayak gini kayak aku nggak harus bilang deh. Aku tuh kayak kadang-kadang nggak tahu ya kayak sisi yang kalau belum jadi ya udahlah jalan doang. Dia juga belum tentu setia ya. Yes. Karena sekarang tahu ya. Ada aja gitu kayak ya udah aku mikirnya ya udah deh gitu loh. Aku cuma bilang kayak ini mau jalan sama teman-teman terus kayak ya udah gitu. Terus reaksiku tuh waktu dia lagi jalan dia tuh bener-bener pakai sweat yang atasan one sweat ya gitu ya. Yang kayak emang bener-bener dia pakai formal look gitu. Terus ketat banget di celananya gitu kan. Terus aku kayak pikir aduh ganteng banget lagi gitu. Jadi pada saat itu pas buka pintu mobilnya berbeda dengan yang waktu di pesawat. Iya, bener-bener kayak malah makin mature ya, laki-laki mature yang keren. Terus outfitnya juga dia lagi pakai formal look. Ternyata dia memang habis itu mau meeting dulu sama salah satu rekannya yang ada di India sama Brunei. Oh, jadi lu sukanya yang eksekutif gitu ya, cowok-cowok eksekutif, formal, yang looks yang high end lah, yang kayak karena memang CEO gitu lah ya. Harusnya ya. Maksudnya lu seleranya ya kayak gitu ya. Harusnya kalau maksudnya lebih greget lagi sih, karena mereka kadang-kadang nggak nampilin diri mereka di awal seperti apa kan. Mereka tuh nggak akan mau sih kayak bener-bener vulgar nih gue CEO nih enggak. Iya. Tapi aku karena ngelihat dia kayaknya dia pintar, terus dia rapi, badannya oke udah gitu. Jadi aku lagi pengen main karena saat itu lagi mau udah habis berapa penerbangan ya udah gitu. Terus habis itu kita kayak udah jalan, dia jemput, terus kita akhirnya milih untuk pilih tempat makan. Terus dapatlah itu kita sambil shisha dan dia kemudian minum. Terus dia selalu bilang kayak ini kita hubungan bisa lanjut atau enggak. Tapi aku bingung karena dia langsung kayak nanya ini bisa jadi pacar atau enggak. Karena kayak di detik itu juga pas kita lagi makan malam, aku nggak tahu apa dia karena minum campur-campur gitu ya. Tapi yang jelas kita nikmatin minum, nikmatin musik gitu. Terus aku juga nggak ngeh kayak dia langsung ngajak, ini hubungan mau dibawa serius aja nggak sih? Maksudnya kita mau pacaran aja nggak sih? Gitu loh. Terus aku kayak nggak mikir ini akan oke gitu, karena kayak ya udah sih, maksudnya kayak aku pikir kayak main-main aja dulu gitu. Tapi dia tuh udah pose emang udah menggoda banget gitu loh, atau kan yang kayak aku tahu sini kayak gede deh gitu. Kayak aku mikir kan aku nggak suka yang mungil-mungil ya, karena kan lo nya sendiri juga gede ya, saya masih dapat aku kan balance ya, tinggi ya. Terus kayak kalau main sama yang sama tuh kayak liarnya tuh lebih dapat gitu. Kan kalau aku di pangku
kan nggak mungkin ya kalau dia lebih di bawah. Bener, emang cenderung kayak gitu, kayak misalnya kitanya tuh gede badannya, pasti akan nyari yang sama atau lebih daripada yang kurus. Gitu. Kayak gue nih segini, pas gue kayak sama cewek cowok kurus nggak terlalu tertarik karena badan gue segede gini. Kayak aneh nggak sih pas di pangku? Carinya yang sama atau lebih sedikit nggak apa-apa. Yes. Kayak di pangku tuh terus kita nggak dapet gitu loh momennya. Terus kita nggak tahu gitu atau Mr. itu kayak enak atau enggak mainnya. Terus aku juga greget atau enggak. Karena aku tuh sebel jujur kalau sama cowok yang kalau main tuh cuma ya udah let's say 5 menit lewat. Iya kayak doang formalitas. Iya, lu ngapain ya gitu kayak ini mau ngapain ya? Ini mampirnya mau kemana nih gitu. Terus aku mikir kayaknya enggak deh gitu. Nah jadi aku selalu dapat kayak pas dia lagi bawa mobil gitu, terus kakinya dia agak dilebarin gitu ya. Oh jadi pas masuk ke mobil pertama kali. Terus kayak dari situ aku udah mulai, aduh gawat lagi. Kayak pertama kali ketemu aja tuh udah langsung bawaannya greget gitu loh. Dia tuh kayak menampilkan gebu-gebu loh ya. Sense-nya dia tuh kayak gue nih seksi banget loh. Oh gitu, masa kayak menolak gue. Seolah-olah dia ngomong hello, gue tuh seksi. Tahu kan gestur badan gitu ya. Tahu kan gestur badan yang kayak pegang setir, kayak tangan gaya satu, aja gitu ya, gaya terus banget kayak, ya. Gitu, terus kayak yang pesona badannya tuh, kayak oke. Dan lu masih stay cool aja gitu ya? Oh iya, iya. Tapi kayak, padahal kan kayak suka juga ya kalau misalnya main lama, main enak, terus kalau kayak semua stres tuh keluar gitu. Iya, lu udah nggak bayangin udah ke situ aja pikiran lu ya, padahal baru masuk mobil ya. Nah kalau sih jujur dikit pas udah di mobil sih malah. Karena kan di mobil kan momennya kayak dia bener-bener nampilin berdekatan, terus dia nyetirnya tuh yang bener-bener cowok banget gitu loh. Jadi kayak gini. Tau kan dengan paha. Nyetirnya satu tangan. Iya dengan pahanya yang greges gitu, kayak kan bawahnya pengen gitu ya. Terus kayak aduh gitu. Dia ngomong apa pas di mobil pertama kali ketemu dong, udah lama nggak ketemu. Enggak, coba kayak bahasanya tuh kayak gimana baby, gini gitu kayak jadi udah baby ya. Terus aku kayak ya udah oke lah, mungkin kalau dia pemain ya udah lah ya gitu. Aku mikir kayak aku juga penikmat ya sudah lah ya gitu. Iya pemain dan penikmat ya. Yes, sesimpel itu aja gitu kan mikirnya. Terus ternyata aku baru mikir, oh ya udah oke, kita makan malam, terus bener-bener seseru itu, terus kita sempat mikir habis ini kita kemana lagi. Kita sempat mampir ke kayak apa namanya salah satu klub gitu. Terus aku mikir dia udah campur-campur nih, ya kan minum-minumnya gitu kan. Terus aku mikir kayak ini nggak bakal seru nih karena aku khawatir, kayak aku sering dengar beberapa kali tuh laki-laki tuh kalau udah terlalu banyak kena alkohol tuh jadi blow on gitu loh, jadi kayak apa ya, saya tuh jadi kurang gitu. Jadi dia kayak nggak mau. Dia malah ngantuk pengen tidur. Dia malah ngantuk, terus kayak kebayang nggak sih kalau kita udah pengen jalan terus kita diabain gitu kan? Iya. Terus aku kayak udah tahan nih, gimana nih kita tambah lagi nggak minuman? Terus aku bilang kayak ini yakin habis itu kita udah selesai minum terus pulang aja gitu kan? Iya. Kayak nggak mungkin ya, maksud aku kan nggak mau ngilangin momen ini ya. Terus kayak tiba-tiba nggak ada angin, terus udah selesai. Akhirnya kita cukup dia nambah 2, ya kita nggak yang sampai full botolan gitu sih. Terus kayak dia udah mulai agak-agak kurang apa ya, udah mulai ngawang gitu kayak. Tapi kan dia nyetir ya. Tapi jujur dia kayaknya emang orang kuat minum sih. Kalau aku lihat. Karena ngobrolnya masih nyambung banget, terus masih seru banget, masih ketawa-tawa, masih lucu banget. Bahkan dia masih kayak ngomong yang gimana nih kita pacaran aja nggak sih? Kayak kita ngobrol dikit aja udah masuk banget gitu. Dia sempat nunjukin ex-nya, tapi aku mikir itu kayak terlalu personal dan udahlah gitu ya. Aku mikir. Istri atau pacar? Jatuhnya itu tunangan ya. Oh. Tunangan. Dia belum pernah nikah. Karena mereka udah living together 3 sampai 5 tahun sih. Cakep. Lebih ke looks-nya manis saja, tapi kayak ada Sumatera gitu loh. Jadi kayak tajam sedikit tapi manis gitu wajahnya. Terus kayak aku mikir, oh ya udah berarti selera dia ini memang yang agak judes dikit kayaknya. Karena aku ngerasa kayak kadang aku juga ada sisi yang judes ya kayaknya kan. Terus aku mikir kayak, oh ya udah deh gitu ya. Karena dia tuh kayak bilang, enggak nih kita udah selesai nih sama si ex-nya ini. Terus dia sempat bilang si ex-nya ini udah sempat hamil sama dia, tapi akhirnya milih untuk aborsi gitu loh. Disclaimer ya guys, jangan diikuti ya, nggak boleh ya aborsi itu. Yes, karena awalnya justru si dia ini raguin si cewek ini itu bener-bener dia dedinya atau enggak. Kok ceweknya yang ngeraguin ya?
Maksudnya si cowoknya apa cowoknya. Oh cowoknya, ya kan bisa tes DNA itu mah alasan cowoknya kali dasar ya. Ya berarti kan kalau memang mau tahu kenapa harus kan harusnya dilahirkan tes DNA selesai tanggung jawab gitu kan. Karena mereka sama-sama kayak nggak mau ribet aja. Kayak ya udah ini kesalahan kita, terus kita nggak mau ribet udah. Tapi dia jujur sama lu ya, dia Iya, begitu yes. ceritanya. Kayak untuk nge-guide deh. Masa sih? Kayak pengen nunjukin. Aku sih ngebaca itu kayak Pengen nunjukin ayo kalau dia bad gue, boy. iya, enggak saya bukan. Ayo gue sebertanggung jawab ini loh. Bertanggung Kalau jawab lo nggak kasih, digituin atuh. kalau lo kasih semua, maksudnya sejujur ini gitu. Kan ada orang yang ketika kita udah ketemu dia nggak mau jelasin statusnya apa kan. Nah terus kayak dianya, masa lo nggak milih gue sejujur ini loh, seterbuka gentle. ini. Gentle, dia menunjukin sisinya bahwa dia kesatria gentle. lah gitu. Yes, Gua begini. Gue punya begini. salah, gue terima Gua itu, ngaku. gue perbaiki itu. Jadi kita ngelihatnya wow amazing. Kesatria kan kayak gitu, gentle, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab kayak gitu-gitu ya. Terus kayak aku mikir kayak, tapi kan kemakan. Maksudnya kayak aku juga sampai di pikiranku kayak gitu. Kayak aku mikir kayak, oh dia ternyata emang bertanggung jawab itu gitu. Kayak jadi kayak, andai pun gue nakal-nakal lewat dikit kayak gak apa-apa deh gitu loh. Jadi kayak dia bisa bawa itu gitu kan. Terus aku mikir kayak oke, gitu ya. Setelah denger cerita itu lo malah tambah naksir atau gimana kesannya? Justru aku kayak awalnya tuh aku pengen langsung jawab iya gitu loh. Kayak udah kita pacaran aja yuk gitu. Tapi aku masih terus tarik, tapi kayak kita nggak bakal bisa sih karena jadwal aku juga, kamu harus lihat ini segala macam lah. Tapi ya udah akhirnya obrolan itu selesai di situ, kita lanjut, ya kita ngobrol di klub lagi. Terus saya baru dia langsung bilang kayaknya ini nggak usah pulang kali ya gitu. Ini nggak usah pulang kali ya. Terus aku nggak tahu, tiba-tiba pas lagi di mobil lagi putaran balik gitu, dia tiba-tiba udah mesen penginapan gitu. Dia udah pesan penginapan dan nggak yang kaleng-kaleng ya, maksudnya kayak yang dia langsung kita ke salah satu hotel di bintang 5 daerah sana. Terus aku bingung saat itu posisi kayak mau nolak gimana gitu. Mau nolak tuh gimana, karena kayak aku mikir